Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Hikmah Misteri. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga lagi nih, dengan judul Erangan Tengah Malam. Cerita ini ditulis oleh Zora Bella. Bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, bisa klik link di kolom deskripsi yang sudah Mas Nara sediakan. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan bisa subscribe dulu lah, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Hikmah Misteri yang akan selalu meributkan hati kalian. Dan jangan lupa juga untuk share and like agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. So just try keep up with me. Yan, Yana, tolong aku, Yan. Tok 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 tok. Yan, tolong. Tengah malam buta aku terbangun dari tidur lelapku karena gedoran dan teriakan dari pintu depan. Ku kocek mata dan melihat jam dinding. Aku menggeleng karena waktu menunjukkan jam 2 lebih. Siapa yang meminta tolong tengah malam begini ya? Gumamku, hati mendadak ngeri. Tolong. Suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih pelan dari sebelumnya. Karena takut tapi penasaran, aku membangunkan suamiku yang masih tidur pulas mendengkur. Aku memanggil sambil menggoyang-goyangkan tubuhnya. Kak Rama, bangun. Apaan sih? Dia bergumam sambil menggeliat. Di luar ada suara orang minta tolong, ucapku sambil terus menggoyang tubuhnya karena dia kembali meringkuk. Perasaanmu saja kali, Dek. Masa tengah malam begini ada orang minta tolong sih? Makanya bangun dulu dan dengar baik-baik. Mana? Dengan raut malas akhirnya suamiku bangun juga. Kami memasang telinga untuk memastikan suara minta tolong itu. Tolong. Aduh, sakitnya. Suara itu terdengar lagi. Tuh, kakak dengar kan? Iya, kakak mendengarnya. Ayo kita lihat. Dengan tergesa kami beranjak turun. Kami keluar melewati ruang tengah. Dan saat tiba di ruang tamu, terdengar erangan yang sepertinya berasal dari teras rumah. Sepertinya orang yang memanggil tadi berada di sana. Rasa takut kembali menjalari jiwaku. Tiba-tiba aku membayangkan sesuatu yang menyeramkan. Aku merasa yang mengerang di luar sana bukan manusia, tapi sesuatu yang menakutkan. Saking takutnya aku bersembunyi di punggung suamiku. Ada apa? Tanya suamiku sambil menghentikan tangannya yang hendak memutar kunci. Aku takut, lirihku. Kenapa harus takut sih? Di luar sana ada orang kesakitan, kita harus segera menolongnya, ucap suamiku. Bagaimana jika dia bukan manusia? Bukan manusia bagaimana? Bagaimana jika dia itu hantu? Kamu itu ada-ada saja, Dek. Masa ada hantu minta tolong segala sih? Sudah, biar kakak buka dulu pintunya. Kasihan jika orang di luar menunggu lama. Akhirnya aku biarkan suamiku membuka pintu. Tapi karena masih takut, aku tetap bersembunyi di belakang suamiku. Kret! Pintu terbuka dengan pelan. Astagfirullah, Delima. Aku terperanjat mendengar teriakan suamiku. Karena aku berada di belakangnya, aku tidak bisa melihat apa yang dilihat suamiku. Karena penasaran, aku melawan rasa takut. Aku paksa tubuhku bergerak keluar dari persembunyian. Terlihat olehku sosok perempuan tengah berbaring di teras rumah, yang membuat hati syok adanya darah yang menggenang di bawah tubuhnya. Sosok yang tidak lain adalah Delima, tetangga sebelah rumahku itu terus mengerang. Apa yang terjadi? Kamu kenapa, Delima? Kamu sakit apa? Siapa yang melukaimu? Setelah mematung beberapa saat karena kaget, akhirnya aku bisa mengendalikan diri. Dengan cepat aku duduk dan memegangi tubuh Delima dan mengajukan pertanyaan beruntun. Sakit? Aku... Delima bergumam lemah. Delima bukan warga asli kampung ini. Dia adalah pendatang yang membeli rumah sebelah sekitar 2 tahun yang lalu.
Saat ini dia hanya tinggal seorang diri di rumahnya karena sejak 2 tahun yang lalu pula suaminya pergi merantau. Delima juga tidak punya keluarga di kampung ini. Bila ada apa-apa selalu saja kami yang dia mintai tolong. Seperti malam ini pun, dia meminta tolong pada kami di tengah malam seperti ini. Aku sedikit heran padanya. Kenapa tidak menelpon saja agar dia tidak usah keluar rumah dalam keadaan sakit seperti ini? Kak, bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Karena tidak tahu harus berbuat apa dan tidak tahu Delima kenapa, aku berdiri dan menanyai suamiku yang masih mematung kaget. Kita bawa saja dia ke rumah sakit, ucap suamiku kemudian. Tapi dengan apa? Aku rasa dia tidak bisa dibonceng sementara kita tidak punya kendaraan lain selain motor butut, keluhku. Tunggu di sini, kakak mau cari bantuan, ucap suamiku lalu beranjak pergi. Sakit, perutku sakit. Delima kembali meraung. Ada apa dengan perutmu? Tanyaku sambil menyentuh perut Delima. Astagfirullah, kenapa perutmu besar? Apa kamu hamil? Aku memekik begitu tanganku menyentuh perut Delima. Ternyata perut yang selalu ditutupi baju besar dan longgar itu membusung. Iya, lirih Delima. Jadi kamu begini karena hendak melahirkan? Sepertinya iya, Delima menjawab terbata. Astagfirullah, mengapa bisa begini? Aku memekik tak percaya dengan apa yang aku dengar dan lihat. Bagaimana tidak, selama 2 tahun ini suami Delima ada di rantauan. Lalu mengapa ia tiba-tiba melahirkan? Sakit. Karena keluhan dan erangan Delima dalam sekejap hilang rasa kaget dan heranku. Kini rasa panik menjalari hati. Delima harus segera ditolong. Aku yang sudah 2 kali melahirkan tahu betul bagaimana sakitnya Delima ini. Tanpa memikirkan apa-apa lagi aku turun ke jalan, kemudian berteriak meminta tolong. Jika harus pergi ke rumah tetangga untuk meminta tolong, akan sangat kasihan Delima yang ditinggal sendiri. Aku mondar-mandir di jalan kampung dan berseru tiada henti. Tolong! Tolong! Berulang kali aku mengulang seruan. Beberapa saat kemudian tetangga di kiri kanan dan depan rumahku berhamburan keluar. Begitu juga dengan suamiku yang tadi mencari bantuan, dia pun datang bersama Pak RT. Ada apa? Apa ada pencuri? Ada apa, Yan? Kenapa berteriak meminta tolong? Ada apa? Riuh mereka bertanya padaku. Tanpa membuang waktu aku langsung mengatakan pada mereka tentang Delima. Delima, dia hendak melahirkan. Tolonglah dia. Apa? Delima mau melahirkan? Jangan mengada-ngada, Yan. Mana mungkin Delima akan melahirkan? Hamil pun dia tidak pernah. Suaminya sudah lama pergi. Apa mungkin dia melahirkan? Tengah malam yang semestinya hening menjadi ribut. Mereka saling berebut bicara begitu aku katakan Delima hendak melahirkan. Mereka pasti sama denganku, sama-sama kaget dan tidak percaya dengan apa yang terjadi. Jangan ribut di sini, masuklah dan lihatlah keadaan Delima. Dia berada di teras rumahku. Meski dengan raut ragu, semua orang akhirnya masuk dan mereka serempak memekik kaget melihat keadaan Delima. Ibu-ibu yang lebih tua langsung mengerumuni Delima. Dalam keadaan panik kami membantu Delima. Cepat cari kendaraan, bawa dia ke rumah sakit. Sepertinya bayinya sudah akan keluar. Aku tidak kuat lagi. Keluhan Delima terdengar. Bagaimana ini? Bayinya benar-benar sudah akan keluar. Bawa dia masuk. Kita tidak punya waktu untuk membawanya ke rumah sakit. Biar dia melahirkan di sini saja. Saat keadaan benar-benar genting, Bu Susi yang berprofesi sebagai bidan datang. Beruntunglah dia juga mendengar seruanku meskipun rumahnya sedikit jauh. Beruntung pula tanpa banyak kata dia mau menolong Delima. Delima kemudian dibawa masuk. Kami membawanya ke ruang tengah rumahku. Dengan bantuan Bu Susi dan ibu-ibu yang lebih berpengalaman lainnya, akhirnya Delima melahirkan dengan selamat. Bayinya laki-laki, sehat, dan cukup bulan, ucap bidan Susi begitu proses persalinan Delima selesai. Jadi bagaimana ini? Siapa ayah dari bayi itu? Tanya Pak RT. Iya, dan siapa yang akan mengumandangkan azan untuk bayi ini?
Tanya Pak ahli. Bagaimana kita bisa tahu ya? Sedang dihamil saja tidak ada seorang pun yang tahu. Sambut Kak Arif, kakak iparku, kakak dari suamiku. Bidan Susi dan para lelaki kampung berkumpul di ruang tamu rumahku. Sementara ibu-ibu masih menemani Delima yang baru saja melahirkan. Sementara aku dan Dini, kakak iparku, istri dari Arif, duduk bersama di dekat pintu antara ruang tengah dan ruang tamu. Yan, apa kamu benar-benar tidak tahu tentang kehamilan Delima? Tanya Dini tiba-tiba. Aku tidak tahu, Kak. Semua orang juga tidak ada yang tahu. Padahal setiap hari kita selalu belanja bareng di penjualan sayur yang biasa lewat, ucapku. Apa mungkin karena Delima punya tubuh subur, itu sebabnya kita tidak bisa membedakan dia hamil atau tidak, ucap Dini. Bisa jadi sih. Selain itu dia juga selalu mengenakan pakaian longgar, ucapku. Ibu-ibu yang menemani Delima pun terus berkasak-kusuk. Mereka saling tanya tentang ayah dari anak Delima, tapi tak seorang pun yang bertanya langsung pada Delima. Mungkin mereka kasihan karena Delima baru saja bertarung nyawa untuk melahirkan bayinya. Semua ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. Secepatnya kita harus mendapat jawaban dari masalah ini. Suka tidak suka kita harus menanyakan semua ini pada Delima, seru Pak RT. Apa tidak sebaiknya kita kabari keluarganya dulu? Mungkin mereka mempunyai jawabannya. Kasihan Delima, bila kita paksa dia mengaku saat ini, dia masih sangat lemah, sambut Bidan Susi. Iya, sebaiknya kita telepon saja mertuanya, karena hanya nomor mertuanya saja yang ada pada kami, sambut suamiku. Baiklah, segeralah telepon mertuanya. Pak RT pun setuju. Suamiku bergegas mengambil HP kemudian menelpon mertua Delima. Karama tidak mengatakan jika Delima melahirkan. Dia hanya bilang Delima sakit dan Ibu Hasan harus datang sekarang juga untuk melihat menantunya. Mertua Delima setuju untuk datang. Itu pun setelah suamiku bicara panjang lebar. Delima memang tidak akur dengan keluarga suaminya, terutama mertuanya. Karena itulah dia memilih pindah ke kampung ini. Aku tidak tahu apa penyebab ketidakakuran mereka, karena aku tidak pernah terlalu jauh menanyakan perihal itu kepada Delima. Lihatlah, sejak tadi Delima tidak berani mengangkat wajahnya. Dia selalu menunduk meski dalam keadaan tidur. Ucapan Dini membuat pandanganku beralih pada Delima. Melihat wajah pucat dan piasnya, aku menjadi kasihan. Dia pasti sangat malu, gumamku menjawab ucapan kakak iparku. Tentu saja dia malu, melahirkan saat suaminya merantau jauh. Syukurlah penduduk sini tidak ada yang berhati keras hingga dia tidak langsung diusir. Bila di kampung lain, dia pasti sudah diusir dan tak akan ada orang yang mau menolongnya, Dini berkata ketus. Kita tunggu saja mertuanya lah, mungkin dia tahu sesuatu, ucapku sambil memandang Delima yang nampak benar-benar payah. Apa dia lapar? Bisikku kemudian dalam hati. Aku menduga dia lapar karena dulu saat aku usai melahirkan, perutku sangatlah lapar. Tanpa peduli dengan gerutuan dan panggilan Dini, aku beranjak menuju dapur, mengambil nasi dan lauk untuk Delima. Imah, kau pasti lapar, makanlah, ucapku sambil meletakkan piring di sebelahnya. Delima mengangkat wajah, dia menatapku dengan air mata berlinang. Terima kasih. Aku tidak akan pernah melupakan kebaikanmu, Yan, ucapnya dengan air mata yang mulai menetes. Untuk apa memberi makan pendosa? Aku tidak tahu entah siapa yang bergumam seperti itu. Meski aku tahu Delima juga mendengar ucapan itu, tapi aku berusaha mengalihkan perhatiannya dengan menyapa bayi tanpa dosa yang baru saja dia lahirkan. Kamu terlalu baik, Yan. Aku takut kamu akan menyesal telah terlalu baik pada bezina seperti dia. Tanpa rasa sungkan, Bu Indah berbisik pada aku. Aku menahan nafas, tidak tahu harus berkata apa. Ternyata meski mereka membantu dan terlihat perhatian pada Delima, ibu-ibu ini tetap saja marah dan benci pada Delima. Sebenarnya aku pun sama dengan mereka, tapi ketika melihat wajah pucat Delima, aku menjadi kasihan. Di luar sana terdengar deru motor memasuki halaman rumahku. Yang datang tentu mertua Delima.
Kampung kami memang bersebelahan. Itulah sebabnya dia sampai dengan cepat. Aku meninggalkan Delima untuk menyambut kedatangan mertuanya. Sebenarnya apa yang terjadi? Mengapa Delima sakit di rumah ini? Setelah mengucap salam dan duduk, Ibu Hasan langsung bertanya, menantumu tidak sakit, tapi dia tiba-tiba melahirkan. Seru Dini yang ikut juga menyusulku ke ruang tamu. Bukan hanya Dini, semua ibu-ibu yang tadi duduk bersama Delima kini berada di ruang tamu juga. Melahirkan? Pekik Bu Hasan sambil menepuk dada. Astagfirullah, seru Andi, anak Bu Hasan yang mengantar dia datang. Andi adalah adik dari Hasan, suami Delima. Suami Delima hanya 2 bersaudara, dia dan Andi ini. Mengapa dia bisa melahirkan sedang anakku Hasan sudah lama di rantauan? Ucap Bu Hasan dengan raut wajah tidak karuan. Seharusnya kamilah yang bertanya seperti itu, karena ibu adalah mertuanya. Itu sebabnya kami memanggil ibu tengah malam buta seperti ini. Mungkin ibu tahu sesuatu dengan apa yang terjadi dengan menantu ibu, sambut Pak RT. Aku tidak tahu apa-apa. Sebaiknya tanyakan saja langsung padanya. Bu Hasan berkata lirih sambil menghapus air mata yang menetes di pipi keriputnya. Hati ibu mana yang tidak hancur melihat menantu perempuannya melahirkan anak dari benih lelaki yang bukan suaminya sendiri. Andai Ibu Hasan mertua yang keras hati, tentu dia akan langsung mengamuk dan menjambak Delima saat ini juga. Apa lebih yang perlu ditanyakan? Bukankah sudah sangat jelas jika dia hamil tanpa suami? Mengapa kita tidak mengusirnya saja? Dia sudah merusak kampung kita. Dini berseru lagi. Benar, aku sangat setuju dengan ucapan Dini. Sebaiknya usir saja dia. Bu Indah menyambut cepat. Setuju, sebaiknya dia diusir saja. Iya, usir saja. Usir dia dari kampung ini. Hampir semua ibu-ibu setuju agar Delima diusir. Tidak bisa seperti itu. Kita harus bertanya dulu padanya kenapa dia bisa hamil. Pak RT tidak setuju dengan kemauan ibu-ibu. Ibu-ibu sabar dulu ya. Kita tanya Delima dulu. Apa ibu-ibu tidak kasihan padanya? Dia baru saja melahirkan. Dengan keadaannya yang sekarang, apa mungkin dia bisa pergi? Bidan Susi menguatkan penolakan Pak RT. Untuk apa kasihan pada dia? Sahut Dini. Iya, mengapa harus kasihan pula? Padahal sudah jelas-jelas dia melahirkan tanpa suami. Dia berzina. Gerutu Bu Indah. Sudah, sebaiknya kita tanyakan saja pada Delima agar semuanya jelas, ucap Pak RT sambil beranjak. Semua yang hadir beranjak pula. Kami semua masuk ke ruang tengah menyusul Pak RT. Begitu berada di dekat Delima, Pak RT langsung bertanya dan semua orang menyimak sambil menatap remeh pada Delima. Delima, kamu harus menjawab dengan jujur. Sebenarnya siapa ayah dari anakmu? Kenapa kamu bisa melahirkan sedang suamimu telah lama pergi? Tanya Pak RT. Aku tidak tahu, jawab Delima. Dasar binatang. Jawaban ini tidak masuk akal. Bu Indah menyambut cepat. Bu Indah, tolong diamlah dulu, biar Pak RT yang bicara, serga Bidan Susi. Bu Indah langsung bungkam. Setelah Bu Indah diam, Pak RT melanjutkan pertanyaannya. Kenapa kamu tidak tahu? Tanya Pak RT. Apa kamu dilecehkan? Jangan takut untuk bicara kebenaran. Kami akan bersamamu, Bidan Susi menambahkan. Aku tidak tahu apakah waktu itu aku dilecehkan atau tidak. Begitu sadar aku mendapati diriku dalam keadaan tidak berdaya, tapi busana yang aku kenakan masih utuh. Tapi aku memang menemukan jejak pelecehan di tubuhku. Tapi saat itu aku seperti bermimpi berhubungan dengan suamiku. Delima menerangkan sambil menangis. Kok aneh begitu? Iya, tidak masuk akal. Ketara sekali dia mengada-ngada. Ibu-ibu saling bergumam. Mereka tidak percaya dengan pengakuan Delima. Ceritakan detailnya, perintah Pak RT. Sambil menghapus air matanya, Delima mulai bercerita. Malam itu, waktunya sehabis sholat Isya. Malam itu sangatlah gerah. Aku sangat haus. Kemudian aku ke lemari es untuk mengambil air dingin.
Waktu itu aku sempat kaget karena menemukan pintu dapur terbuka, karena aku merasa sudah menutupinya sebelum maghrib. Karena tidak curiga dengan apa-apa, aku abaikan masalah pintu itu. Aku berpikir mungkin aku lupa mengira sudah menutupnya, padahal belum. Karena tenggorokan terasa begitu kering. Aku mengambil air dingin lalu meneguknya tanpa memeriksanya terlebih dahulu. Beberapa menit kemudian aku merasa begitu aneh. Akhirnya aku tertidur. Tapi beberapa saat kemudian aku melihat suamiku pulang dan bermimpi seperti yang aku ceritakan tadi. Mendengar penuturan panjang lebar delima, ibu-ibu kembali berkasak-kusuk. Kali ini ada yang membela, tapi banyak yang tidak percaya. Aku berada di pihak yang percaya karena selama bertetangga dengan delima, dia tidak pernah melihat dia berbuat aneh. Memang, dia sangat sering menceritakan keburukan mertua dan iparnya. Tapi sekalipun aku tidak pernah melihatnya jelalatan atau mencari perhatian pada lelaki. Ini hanya pemikiranku. Aku sendiri tidak tahu kebenarannya seperti apa. Kok aku tidak percaya dengan pengakuan delima ya? Aku sangat yakin jika dia suka sama suka berbuat mesum, ucap Dini di telingaku. Apa mungkin dia bisa mengarang cerita seperti itu? Balasku sambil berbisik pula. Kita tidak tahu dia seperti apa. Mungkin saja sebenarnya dia memang perempuan nakal. Aku tidak menanggapi ucapan Dini. Aku kembali fokus pada Pak RT yang kembali menanyai delima. Jika benar seperti itu, lalu kenapa kamu terus bungkam? Mengapa tidak melaporkan semua ini sejak awal? Dan mengapa kamu bungkam terus? Bahkan sampai kamu hamil dan melahirkan seperti ini. Kamu sebenarnya kenapa? Aku takut. Aku malu, lirih delima. Kamu takut dan malu, tapi ujung-ujungnya akan ketahuan juga, sambut mertua delima. Apapun alasanmu, aku tidak bisa menerima anakmu, karena dia bukan darah daging anakku, ucapnya lagi. Delima tergugu mendengar ucapan mertuanya. Dia tidak menjawab sepatah kata pun. Hanya air mata dan isak tangisan yang menjadi jawabannya. Semua orang terdiam. Bahkan Dini dan Bu Indah pun ikut diam. Sepertinya mereka ikut sedih mendengar isak tangis menyayat hati delima. Aku tidak bisa berlama-lama di sini. Aku mau pulang. Juga biar aku yang mengabarkan semua ini pada anakku. Selanjutnya biar dia sendiri yang menentukan pilihan, menerima atau melepaskanmu. Sebenarnya sudah dari dulu aku curiga jika kamu suka mesum dengan lelaki lain setelah kakakku pergi. Mertua dan ipar delima saling sambut memojokkan delima. Apa kamu sudah melihat sesuatu? Tanya Pak RT kemudian. Beberapa bulan yang lalu, saat aku kesini untuk mengantarkan dia uang, aku melihat sosok lelaki mengendap-endap di bawah jendelanya. Waktu itu tidak terlalu jelas karena gelap. Mendengar cerita Andi, semua orang semakin riuh. Aku pun mulai bingung, tidak tahu harus percaya pada cerita siapa. Aku tidak pernah seperti itu, sanggah delima diselai isak tangisnya. Apa mungkin lelaki itu yang melecehkan delima? Ucap suamiku tiba-tiba. Tidak mungkin, karena aku melihatnya sekitar 3 bulan yang lalu. Saat itu dia pasti sudah hamil, tolak Andi. Aku lebih yakin jika lelaki itu adalah selingkuhannya, balas Arif. Hanya delima yang tahu bagaimana kebenarannya. Untuk malam ini masalah ini kita tutup dulu. Tapi semua ini akan terus diselidiki agar kita semua tahu kebenarannya seperti apa, ucap Pak RT kemudian. Karena Pak RT sudah memberikan keputusan, semua orang pun bubar, termasuk mertua dan ipar delima. Tak seorang pun yang tertinggal. Mereka semua meninggalkanku bersama delima dan anaknya. Setelah semua orang-orang benar-benar pergi, suamiku menyeretku ke kamar. Begitu tiba dia bertanya dengan gusar. Bagaimana ini? Apa yang harus kita lakukan? Tidak mungkin kan dia akan tetap di sini? Aku terdiam bingung. Aku memeras otak untuk mencari jalan keluar. Kita lapor ke keluarganya saja, usulku kemudian. Walaupun keluarganya tahu, mana mungkin bisa secepatnya ke sini karena semua keluarganya ada di luar pulau. Aku sampai lupa. Delima memang bukan orang pulau ini. Dia dari pulau seberang. Di tempat ini dia tidak punya keluarga seorang pun.
Meski begitu, seharusnya sejak dari tadi kami menghubungi keluarganya. Walau bagaimanapun juga harus ada orang yang mengurus Delima. Mereka bisa datang besok atau lusa kan? Keluarganya harus tahu, ucapku. Tapi kita tidak punya nomornya. Kita tanyakan saja pada Delima. Setelah berdiskusi singkat, kami pun keluar ke tempat Delima lagi. Dengan rasa sungkan, aku mengatakan pada Delima tentang keinginanku untuk mengabari keberadaannya ini pada keluarganya di pulau seberang sana. Sungguh sangat disayangkan, ternyata Delima menolak untuk itu. Dia menangis dan memohon agar tidak mengatakan pada keluarganya tentang keadaannya ini. Tentu saja kami menjadi bingung dengan kemauannya. Orang tuaku sakit-sakitan. Jika mereka tahu keadaanku yang seperti aku, takut penyakit mereka akan kambuh. Aku tidak mau menjadi penyebab kesengsaraan orang tuaku. Biarlah aku sendiri yang menanggung semua ini. Bila kalian tidak suka dengan keberadaanku di rumah ini, aku akan pergi. Aku terdiam, tidak tahu harus menjawab seperti apa. Di sisi lain merasa tidak enak menampung wanita lain di rumahku. Di sisi lain pula aku kasihan pada Delima bila dia harus tinggal sendirian di rumahnya. Karena tidak bisa memutuskan sendiri kembali, aku menanyai suamiku. Aku menyeret suamiku ke pojok ruangan kemudian berbisik padanya. Aku kasihan padanya. Bagaimana pendapat kakak? Apa sebaiknya kita tampung saja dia sampai dia sedikit baikan? Aku kurang setuju, Dek. Dia itu bukan siapa-siapa kita. Dan aku juga takut nanti adanya fitnah bila dia tetap di sini. Tolak suamiku. Dia tidak akan lama di sini, hanya beberapa hari saja kok. Apa kakak tidak kasihan padanya? Siapa yang akan mengurusinya bila dia pulang ke rumahnya? Biarkan saja dia pulang. Kamu boleh bolak-balik ke rumahnya untuk membantu atau mengantarkan makanan. Tapi untuk malam ini, biarkan saja dia di sini. Bila suamiku sudah mengambil keputusan, akan sangat sulit untuk merubahnya lagi. Itu sebabnya aku memilih menerimanya. Aku tidak mau berdebat dengannya terlalu jauh, hanya karena masalah Delima. Malam sudah hampir usai. Waktu sudah menunjukkan dini hari. Karena tidak tega pada Delima, akhirnya aku memilih untuk menemaninya di ruang tengah. Sementara suamiku masuk ke kamar. Terasa baru beberapa menit saja aku terlelap. Azan subuh kemudian membuatku terjaga. Aku beranjak bangun, meninggalkan Delima yang masih terlelap. Aku menuju kamar mandi untuk mengambil air wudhu. Bersamaan dengan hari yang mulai terang, gaduhlah rumahku karena kedua putraku sudah bangun. Kedua anakku itu riuh ketika mendapati Delima dan anaknya di ruang tengah. Tiara, anak bungsuku, bersorak begitu melihat bayi mungil anak Delima. Selama ini Tiara memang sangat menginginkan adik. Begitu pula dengan Elina. Dia juga sangat ingin punya adik laki-laki. Dan kini adik kakak itu sedang memperebutkan anak Delima. Dengan segala cara aku menenangkan mereka dan akhirnya mereka mau berdamai. Mereka mengatakan anak Delima adalah adik mereka bersama-sama. Tapi masalah baru kemudian muncul saat Delima hendak pulang ke rumahnya. Kedua anakku histeris tidak terima anak Delima yang mereka akui sebagai adiknya itu dibawa juga. Jangan bawa adik kecilku, tangis Tiara sambil berguling-guling. Jangan bawa adik lelakiku, raung Elina pula. Suamiku yang hendak berangkat kerja jengah mendengar tangis kedua putri kami. Dia membujuk dan merayu. Tapi semakin dibujuk, kedua anak itu menangis semakin keras. Mungkin karena kesal suamiku membentak keduanya. Dia bukan adikmu. Dia itu anak yang tidak karuan ayahnya. Elina menghentikan tangisannya mendengar bentakan ayahnya. Putriku yang baru saja duduk di bangku SD itu kemudian berkata, jika dia tidak punya ayah, lalu mengapa tidak menjadikan ayah saja sebagai ayahnya, agar aku bisa terus bermain dengannya? Urus mereka. Aku berangkat kerja dulu. Antar juga Delima ke rumahnya. Tidak peduli dengan kemauan Elina, suamiku malah berbalik memberi perintah padaku. Ucapan suamiku seakan memberi peringatan bahwa Delima tidak boleh tinggal terlalu lama di rumahku. Tapi masalahnya adalah bagaimana cara membujuk dua putriku agar mereka tidak merengek lagi meminta bayi Delima. Kakak berangkatlah, biar aku yang mengurus mereka, ucapku kemudian. Dengan tatapan tidak suka pada Delima, suamiku berbalik. Dengan langkah cepat dia meninggalkan kami. Selepas kepergiannya aku mulai merayu kedua putriku. Adik kecil tidak bisa tinggal di sini terus, soalnya dia punya rumah. Kita sama-sama mengantar dia ke rumahnya ya. Tapi Elina mau dia tetap tinggal di sini bersama kita. Elina tetap kukuh dengan kemauannya.
Dengan berbagai cara dan ucapan aku terus merayu, tapi tetap saja mereka tidak mau. Begini saja, ucapku kemudian. Biarkan adik kecil pulang dan kalian berdua boleh tinggal di rumah dia. Kalian berdua boleh menginap menemani adik kecil. Karena sudah kehabisan akal, akhirnya kata itu yang terucap. Benarkah? Kedua anakku bertanya serempak dengan binar bahagia. Sementara Delima tersenyum. Tapi senyum itu terlihat dipaksakan. Sepertinya Delima masih betah di rumahku. Setelah berhasil membujuk kedua putriku, Delima benar-benar aku antar ke rumahnya dan benar saja, kedua anakku tidak mau pulang dari rumah Delima. Tapi tak apalah, mereka masih kecil. Aku yakin bila sudah bosan mereka pasti akan pulang. Apa? Anak-anak tidak mau pulang? Tanya suamiku saat mendapati rumah sepi ketika dia pulang kerja. Iya, tapi tidak apa, aku yakin mereka akan bosan juga kok nanti, jawabku. Sepertinya ada yang salah dengan pengakuan Delima, ucap suamiku lagi sambil duduk melepas lelah karena seharian bekerja. Ada yang salah bagaimana? Tanyaku cepat. Mungkin ini perasaanku saja, tapi cerita Delima semalam sepertinya dibuat-buat, ucap suamiku sambil menghisap kuat rokoknya. Apa kakak tahu sesuatu? Selidikku. Aku tidak tahu apa-apa, tapi entah kenapa firasatku mengatakan jika Delima itu berbohong. Astagfirullah, gumamku dalam hati. Mengapa di saat aku yakin bahwa Delima benar dilecehkan, suamiku sendiri malah berfirasat lain? Jika benar Delima tidak dilecehkan, lalu siapa yang telah tidur bersamanya? Tidak ada pembahasan lain di kampungku selain kasus Delima. Entah di sawah, di warung, dan di rumah-rumah penduduk, Delima menjadi buah bibir. Saat ini pun ketika kami sedang berbelanja lauk pauk seperti biasanya, bahasan kami tentang Delima. Jadi kamu akan terus seperti ini, Yan? Memberi makan untuk Delima? Tanya Dini karena dia tahu aku memasak untuk Delima. Aku kasihan padanya dan ini hanya beberapa hari saja kok, jawabnya. Kamu bodoh sekali sih, Yan. Mau-maunya dimanfaatin oleh si Delima itu, ketus Dini. Bukan begitu, Din. Akulah yang memberi, bukan dia yang meminta kok, ujarku. Iya nih, si Yana kok mau-maunya ngurusin wanita tidak benar seperti dia sih? Delima itu belum karuan statusnya. Entah dia benar dilecehkan atau mungkin sengaja berbuat mesum, dan entah kenapa aku justru yakin dia itu mesum, bukan dilecehkan, ucap Tanti tetangga dekat rumah Dini. Tidak mau terlalu jauh bergibah dengan tetangga, aku cepat-cepat menuntaskan acara belanjaku. Aku beranjak pulang tanpa peduli dengan omongan mereka lagi. Setibanya di rumah aku mulai memasak dan setelah semuanya siap, aku mengantar makanan untuk Delima dan kedua anakku. Sebelum memasuki rumah Delima, saat melintasi dekat kamarnya mendengar dia sedang berbicara. Tapi aku malu tinggal di sini terus. Orang-orang mencercaku. Mereka tidak percaya dengan apa yang kukatakan. Aku harus apa? Bagaimana cara meyakinkan mereka? Setelah berkata begitu, Delima diam dan tidak ada sambutan dari lawan bicaranya. Kemudian aku sadar jika dia sedang berbicara dengan seseorang lewat sambungan telepon. Saat aku hendak melangkah lebih dekat agar bisa menguping pembicaraan Delima lebih jelas, Tiara keluar dan langsung memanggilku. Secara otomatis aku tidak bisa lagi melanjutkan niatku. Delima yang sepertinya telah menyadari kedatanganku pun tidak terdengar lagi suaranya. Dengan sejuta tanya dalam dada, akhirnya aku melanjutkan langkah memasuki rumah Delima. Dengan siapa Delima berbicara ya? Mengapa nadanya seperti menekan agar orang ini mempercayainya? Gumamku sambil terus berjalan. Begitu tiba di ambang pintu, aku dibuat kaget dengan keberadaan Delima. Ternyata dia sudah berada di depan pintu. Aku sedang berbicara dengan Kak Hasan, ucapnya tanpa kutanyai. Oh, apa yang dia katakan? Apa dia menerimamu? Tanyaku karena masih kaget, aku tidak tahu hendak berkata apa. Tentu saja dia menerimaku. Tapi aku katakan malu tinggal di sini karena hampir semua orang tidak percaya dengan kenyataan yang aku alami, ucap Delima dengan raut sedih. Sebelumnya aku tidak pernah menanyakan Delima tentang reaksi Hasan atas apa yang menimpanya. Aku pikir dia akan menolak istrinya ini seperti yang dilakukan ibunya, karena kabar burung yang aku dengar juga seperti itu. Tapi mengapa sekarang Delima berkata bahwa Hasan menerimanya?
Apa mungkin Delima berbohong? Apa dia sengaja menyembunyikan penolakan suaminya? Kenapa harus malu? Bukankah semua ini kecelakaan? Kamu tidak sengaja, kamu adalah korban. Ucapku meski hati kini menjadi ragu. Entah mengapa aku juga merasa jika teman bicara Delima tadi bukanlah suaminya, tetapi orang lain. Aku tidak mengerti mengapa pikiranku menjadi ragu begini. Apa mungkin aku terpengaruh karena ucapan Kak Rama dan Tanti ya? Tidak semua orang percaya dengan penuturanku. Mungkin hanya kamulah satu-satunya orang yang percaya padaku. Mereka semua tidak punya rasa prihatin, malah mengataiku yang tidak-tidak. Hatiku dilema antara percaya pada Delima atau percaya dengan ucapan suami dan juga yang lainnya. Karena ingin menguatkan hati untuk terus percaya pada Delima, aku berpikir untuk menanyanya lebih jelas tentang kejadian pelecehan yang dia ceritakan malam itu. Agar semua menjadi jelas, bisakah kamu menceritakan serinci-rincinya kejadian itu? Benarkah kamu tidak punya petunjuk sedikit pun terhadap orang yang melecehkanmu itu? Atau apa ada orang yang kamu curigai? Jika berkata lebih jujur, maka masalahmu ini bisa diatasi dengan segera. Pak RT dan penduduk lain belum bisa mengungkap kasusmu ini karena keteranganmu yang hanya itu-itu saja, ucapku kemudian. Sudah Yan, aku tidak mau kasus ini diungkit terus. Biarlah aku begini, siapapun yang telah melecehkanku, aku akan tetap menerima bayiku yang suci ini. Toh suamiku juga menerimanya. Delima menolak usulku. Belum ada perkembangan dari kasus Delima ini, karena dia yang saat ini menjadi korban terkesan menutup diri. Saat Pak RT kembali menanyainya, tak ada jawaban lain yang dia berikan selain ucapannya malam itu. Malah kini dia ingin agar kasusnya ini ditutup saja. Ini sungguh sangat aneh. Kok bisa gitu sih? Gumamku akhirnya dengan kening berkerut bingung. Iya, aku ingin hidup tenang. Mengenai ucapan dan cacian warga biarkan saja. Seiring waktu berjalan mereka akan lupa dengan kasusku ini. Dan setelahnya, aku bisa hidup normal lagi seperti dulu. Terdengar enteng ucapan Delima. Setahuku korban pelecehan tidak pernah seperti ini. Korban pelecehan biasanya trauma panjang dan tidak menganggap enteng kasusnya. Apa mungkin firasat suamiku benar jika Delima sebenarnya tidak dilecehkan, melainkan dia sengaja mesum? Jadi, kamu ingin kasusmu ini ditutup? Apa kamu tidak mau mengusut tuntas masalahmu ini? Apa kamu tidak benci dan sakit hati pada orang yang telah melecehkanmu itu? Apa kamu tidak ingin dia dihukum? Tanyaku akhirnya. Aku benci, aku juga ingin dia dihukum. Tapi aku tidak enak merepotkan orang dengan masalahku, ucap Delima dengan tersendat. Tidak ada yang direpotkan. Semua itu memang tugas mereka, ujarku sedikit kesal. Percakapanku dengan Delima terhenti ketika dari arah dalam tangis bayi yang diberi nama Patih itu melengking. Setelah mengambil rentang berisi makanan, Delima bergegas masuk. Sementara aku pulang dikawal dua putriku. Dua putriku sudah tidak keterlaluan lagi. Mereka sudah mau untuk pulang. Sepanjang perjalanan pulang aku terus memikirkan kemauan Delima. Malah sampai suamiku pulang kerja aku masih resah memikirkan tetanggaku itu. Kamu kenapa sih? Nampak resah terus, ucap suamiku setelah istirahat cukup lama. Aku memikirkan Delima, jawabku pelan. Kenapa kamu selalu memikirkan dia? Ucap suamiku dengan nada yang tidak enak didengar. Aku cuma bingung dengannya, ucapku. Dia itu aneh. Masa dia mau agar kasusnya tidak diungkit-ungkit lagi? Meskipun suamiku diam tidak bertanya lagi, tapi aku terus saja nyerocos. Bukankah sudah pernah aku bilang jika dia itu berbohong? Ketus suamiku. Waktu itu kakak bilang hanya firasat. Apa kakak sudah menemukan bukti bahwa dia benar-benar berbohong? Aku tidak punya bukti, tapi firasatku sangat kuat. Lihat saja, bila orang yang benar-benar dilecehkan tidak mungkin mau menutup kasusnya cepat ini. Bukankah ini baru beberapa hari saja? Mengapa dia memilih mundur seolah dia takut ketahuan? Korban pelecehan lain tidak ada yang seperti ini. Kali ini aku setuju dengan pemikiran suamiku. Keraguanku pada Delima semakin kuat. Tapi kisruh baru di hatiku mulai berontak. Jika Delima tidak dilecehkan, lalu dengan siapa dia berbuat mesum? Dengan siapa dia selingkuh? Jika dia tidak dilecehkan, lalu dengan siapa dia selingkuh? Apa dengan orang jauh atau dekat? Gumamku kemudian. Ya mana aku tahu, sentak suamiku. Sudah, jangan membicarakan dia terus.
serunya kemudian. Aku menuruti kemauan suamiku untuk tidak membicarakan Delima lagi. Tapi dalam hatiku semakin berkecamuk. Prasangka buruk tiba-tiba mengusik pikiran. Selama ini lelaki yang dekat dengan Delima adalah suamiku. Dia bisa dekat karena Delima berteman denganku, juga kami bersebelahan rumahnya. Apa mungkin Delima dan suamiku berkhianat? Tidak mungkin, tidak mungkin. Kak Rama bukan lelaki seperti itu. Tolak hatiku dengan keras. Kamu kenapa? Kau nampak tegang gitu sih? Pertanyaan suamiku justru membuatku semakin tegang dan panik. Hatiku semakin diliputi cemas dan prasangka. Apa kakak benar-benar tidak tahu dengan siapa Delima selingkuh? Tanyaku akhirnya. Sebenarnya kamu ini kenapa sih, Dek? Mengapa tiba-tiba bertanya seperti ini? Nada tanyamu seolah menuduh. Dia menjawab marah. Aku hanya bertanya, mengapa kakak menyangka aku menuduh sih? Sanggahku cepat. Walau dalam hati aku merutuk diri mengapa harus bertanya dengan nada seolah-olah dia tahu semuanya. Aku sudah menjelaskan, aku tidak tahu dia selingkuh dengan siapa. Semua itu juga belum pasti karena itu hanya firasat saja. Sudahlah, jangan bicarakan ini lagi. Aku sudah sangat lelah mendengarnya. Juga mulai besok, jangan mengantar makanan lagi untuknya. Ini sudah beberapa hari dia sudah bisa mengurus dirinya sendiri. Setelah berkata demikian, suamiku beranjak tanpa berkata lagi. Sepertinya dia marah dengan ucapanku tadi. Entah tiba-tiba saja hatiku penuh curiga terhadapnya. Walau sejauh ini dia tidak pernah menunjukkan tanda-tanda perselingkuhan, tapi tetap saja aku ragu. Malam berlalu dengan hampa. Tidak seperti malam-malam sebelumnya kami berkumpul di ruang tengah untuk menonton TV bersama. Kali ini suamiku memilih pamit tidur lebih awal. Lelah, itulah alasannya. Tapi aku yakin dia memilih tidur awal karena masih kesal dengan kejadian tadi. Seperti kemauan suamiku, pagi ini aku tidak lagi memasak untuk Delima. Bahkan kedua anakku pun aku larang ke rumahnya. Setelah suamiku berangkat kerja, aku mengajak kedua putriku ke rumah Dini. Tumben pagi-pagi kesini, sambut Dini begitu kami tiba di rumahnya. Iya, anak-anak merengek terus ingin main dengan Dennis. Ucapku berbohong. Dennis adalah anak Dini yang seumuran dengan Tiara. Ya sudah, ya masuk. Dennis ada di kamar, seru Dini pada kedua putriku. Tanpa diminta dua kali, kedua bocah itu langsung masuk menyerbu Dennis di kamarnya. Sesaat kemudian suara gaduh mereka terdengar. Mereka bercanda sesuka hati. Aku dan Dini duduk di teras. Setelah bicara ngelantur ke segala arah, HP ku tiba-tiba berbunyi. Panggilan dari Delima. Mungkin karena tidak datang mengantarkan makanan, dia menelponku. Yan, sarapanku mana? Tanpa basa-basi Delima langsung menanyakan sarapan begitu panggilan aku terima. Aku pikir kamu sudah sehat, jadi bisa masak sendiri, ucapku. Jadi yang menelpon si Delima? Ketus Dini. Aku menjawab dengan anggukan. Aku memang sudah baikan, tapi belum ada persiapan untuk masak. Seharusnya kamu katakan dari kemarin jika tidak mau lagi mengantar makanan untukku. Aku terperangah karena nada Delima terdengar sinis. Kok dia sinis begitu sih? Ujar Dini meski speaker tidak aktif, tapi dia masih bisa mendengar suara Delima. Aku minta maaf, kemarin aku lupa mengabarimu bahwa aku tidak bisa lagi mengantar makanan untukmu, ucapku akhirnya. Karena tidak mungkin aku mengatakan berhenti mengantarkan makanan karena perdebatanku kemarin. Jika tidak mau lagi ya sudah. Ketus Delima lalu memutuskan sambungan telepon. Aku menghela nafas panjang, sementara Dini berdecak geram. Kok bisa-bisanya kamu yang minta maaf? Dia itu siapa kita? Seharusnya dia berterima kasih karena kamu sudah membantunya selama beberapa hari ini, bukan malah berkata sini seperti tadi. Siapa dia? Dini berkata kesal. Memang aku yang salah, tidak ada pemberitahuan diriku, tiba-tiba saja berhenti mengantar makanan untuknya, ucapku lemah. Tidak mesti harus ada pemberitahuan lah, seharusnya sejak awal dia tahu diri tidak meminta makanan padamu. Dia tidak pernah meminta, aku yang menawarkan karena kesian. Meski terlihat kesal dengan jawabanku, tapi Dini tidak menyambut lagi karena kenyataannya memang begitu. Delima tidak pernah memintaku mengantar makanan. Akulah yang menawarkan dengan hati tulus. Tadi Kak Rama bilang, ibu akan datang ke sini. Aku sengaja mengalihkan pembicaraan, mengatakan pada Dini tentang ibu mertua kami yang hendak datang. Apa dia sehat hingga bisa datang ke sini?
Apa tidak sebaiknya kita saja yang pergi mengunjunginya? Ucap Dini. Aku bersyukur pikirannya cepat beralih dan dia bisa tenang, tidak marah-marah lagi. Ibu mertuaku memang sakit-sakitan. Sangat jarang dia bisa datang ke tempat kami. Biasanya kamilah yang rutin berkunjung ke rumahnya. Lain halnya dengan ayah mertuaku. Meskipun usianya sudah senja, tapi dia sehat dan segar bugar. Ayah dan ibu mertuaku tinggal di kampung lain. Jaraknya cukup jauh dengan kampung ini. Di sana dia tinggal bersama adik bungsu perempuan suamiku bernama Nia. Sama seperti kedua kakaknya Nia pun sudah berkeluarga. Tapi dia dan suaminya tinggal di rumah mertuaku. Sepertinya dia sehat, ucapku. Setelah matahari meninggi aku mengajak anak-anak untuk pulang. Mereka menolak. Tapi saat aku katakan neneknya hendak datang, mereka antusias. Bahkan Dennis juga meminta ikut pula ke rumahku. Katanya dia ingin menyambut neneknya. Saat mentari tengah terik-teriknya, terdengarlah deru motor memasuki pekarangan rumahku. Aku bisa langsung tahu siapa yang datang karena seruan anak-anak yang sedang berada di teras. Tanpa membuang waktu, aku pun keluar menyambut kedua mertuaku. Kakek, nenek, aku punya adik, seru Tiara begitu neneknya memasuki rumah. Ah, punya adik? Ucap ibu mertuaku sambil tersenyum lebar. Adik dari mana? Kapan ibumu melahirkan lagi? Kekeh ayah mertuaku menyebut ucapan cucunya yang mungkin dianggap lucu itu. Benar loh kek, kami punya adik Patih namanya. Elina menguatkan cerita adiknya. Dia anak siapa? Tanya ibu mertuaku. Anak tante Delima, jawab Tiara. Delima? Gumam ayah mertuaku dengan kening berkerut. Bukankah suaminya ada di rantauan? Lalu mengapa dia bisa melahirkan? Ucapnya lagi. Jadi Delima yang di sebelah rumahmu ini yang melahirkan? Tanya ibu mertuaku pula dengan raut kaget. Sama seperti diriku, kedua mertuaku pun kaget dengan kisah Delima. Dengan cepat aku menceritakan semua masalahnya. Kedua mertuaku hanya bisa manggut-manggut mendengarnya. Lalu siapa yang dicurigai? Tanya ayah mertuaku. Belum ada, jawabku. Kasus seperti ini banyak sekali terjadi. Bahayanya lagi, orang-orang dekatlah yang biasanya berbuat. Mulai saat ini, kalian harus lebih berhati-hati. Jangan terlalu dekat dengan siapapun. Yang ayah takutkan, kedekatan kalian akan dimanfaatkan. Ayah takut kalian kena fitnah. Aku mengerti arah tua ayah mertuaku. Dia tahu kami dekat dengan Delima. Itulah sebabnya dia berkata seperti itu. Ketakutan yang dia katakan aku rasakan juga. Bukan hanya rasa takut, malah kini aku mulai curiga pada suamiku sendiri. Iya, kami akan lebih berhati-hati, jawabku patuh. Saat sedang berbincang-bincang, Dini datang sambil melenteng rantam. Sepertinya dia membawa lauk untuk orang tua suami kami. Dini memang keras, tapi sebenarnya dia baik hati. Sejak dulu dialah yang selalu mengingatkanku agar tidak terlalu dekat dengan Delima. Tapi selalu aku abaikan. Aku pikir Dini merasa iri karena aku lebih dekat dengan Delima ketimbang dirinya. Itu sebabnya dia selalu menyindir dan mengataiku dengan sinis setiap kali aku bersama Delima. Bahkan suami Dini pun marah-marah setiap kali Kak Rama mengantar Delima ke suatu tempat. Ayah ibu sudah datang, sapa Dini pada mertuaku. Iya nak, mari naiklah, ucap kedua mertuaku berbarengan. Kita makan bareng ya, aku membawa lauk pauk, ujar Dini setelah selesai menyalami kedua mertuaku. Karena hari memang sudah siang dan sudah lewat waktu makan siang. Akhirnya aku pun mengeluarkan nasi dan lauk paukku. Kedua mertuaku, anak-anak, aku dan Dini makan bersama dengan lahapnya. Sementara suami Dini dan suamiku hanya di rumah saat malam saja. Setelah selesai makan, kami duduk santai sambil berbincang-bincang. Setelah lama berbincang, tidak tentu arah, dua putriku kembali berulah. Mereka mulai merengek meminta untuk pergi ke rumah Delima lagi. Karena sudah berjanji untuk tidak membiarkannya ke sana lagi. Aku pun menolak kemauan mereka. Tidak boleh ke sana terus, ucap Dini. Dia membantu membujuk anak-anak. Kenapa tidak boleh? Dia kan adikku. Kata tante Delima, adik Patih ini mirip dengan ayah. Dek. Jantungku terasa copot begitu mendengar teriakan Tiara. Bahkan Dini dan kedua mertuaku pun ikut kaget. Mirip dengan ayahmu? Ibu mertuaku lah yang paling dulu bersuara.
sedang diriku masih bungkam seakan tidak percaya dengan apa yang aku dengar. "Iya, Tante Delima bilang begitu," seru Tiara. Kapan dia bilang begitu?" Tanyaku pelan tapi hati mulai hancur. "Kemarin." "Kurang ajar, Delima sudah berani memfitnah." "Dia sudah berani membuat fitnah ternyata. Bukankah dengan berkata begitu dia seakan mengakui Kak Rama menjadi ayah dari anaknya?" ucap Dini dengan geramnya. Tidak, Rama tidak mungkin berbuat seperti itu," ucap ibu mertuaku sambil memegangi dadanya. Bu, jangan dipikirkan. Ini belum tentu benar. Bisa saja Tiara salah dengar. Dia masih kecil, belum mengerti apa yang dia ucapkan," ayah mertuaku berucap sambil memegangi istrinya. Wajahnya nampak khawatir karena bila ada masalah penyakit ibu mertuaku bisa kambuh. "Benar kata ayah. Kita tidak bisa mengambil kesimpulan dulu. Tiara anak kecil, ucapannya belum bisa dipercaya. Aku yakin Delima tidak pernah berkata begitu. Tiara pasti salah dengar." Sebenarnya hatiku hancur, tapi demi menjaga kesehatan mertua, aku berusaha berkata tenang. Aku juga memberi kode pada Dini agar tidak berucap seperti tadi lagi. Untuk sementara biarlah masalah Delima tidak dibicarakan dulu. Dini nampak geram, tapi dia berhasil juga menahan diri. "Ayo Bu, kita ke rumah adik Pati," rengek Tiara lagi tanpa elakan lagi. Dia terus menangis sambil menarik-narik bajuku. "Kita ke sana besok saja ya. Kasihan nenek bila ditinggal-tinggal," rayuku. "Nenek jangan ditinggal, biar dia ikut saja," seru Tiara. "Tiara, jangan membuat kesabaran ibu habis. Tidak mungkin nenek akan ikut," bentakku akhirnya. Rasa kesal akibat ucapan Tiara tadi membuatku tidak bisa mengendalikan emosinya. Tiara menangis semakin kencang. Aku berusaha menenangkannya. Dini juga ikut membantu, tapi dia tetap tidak mau diam. "Sudah, jangan menangis lagi. Mari, biar nenek temani kamu ke sana. Nenek akan ikut," ucap ibu mertuaku sambil membelai rambut Tiara yang masih menangis. "Benarkah?" Mata Tiara berbinar, tangis pun langsung berhenti. "Iya," ucap mertuaku sambil tersenyum. Sebenarnya aku keberatan dengan kemauan mertuaku, tapi dia tetap ngotot ingin pergi. Sebelum dia turun dari teras rumah, ibu mertuaku berkata, "Hatiku belum tenang bila tidak melihat langsung bagaimana wajah anak itu. Apa benar dia mirip anakku? Jika memang tidak mirip, aku ingin bertanya padanya, mengapa dia berkata begitu? Aku tidak mau anakku difitnah." "Mengapa ibu masih memikirkan semua itu?" ucapku sambil menahan langkahnya agar tidak jadi pergi. Aku takut Delima akan berkata macam-macam hingga dia kepikiran, lalu jatuh sakit lagi. "Jangan khawatirkan aku, menantu. Aku akan baik-baik saja. Aku cuma penasaran, benarkah anak wanita itu mirip dengan anakku?" Meski lelah mencegah, mertuaku tetap kukuh untuk mendatangi Delima. Malah Dini juga meminta ikut menemani mertuaku. Aku tidak punya daya untuk melarang lagi. Dengan berat hati akhirnya aku membiarkan mereka pergi. Setelah beberapa saat kemudian terdengar bentakan Dini dari rumah Delima. Sepertinya mereka mulai bertikai. Karena cemas dengan kesehatan mertua, aku pun mendatangi pulau rumah Delima. Begitu tiba aku melihat Delima dan Dini saling tuding. "Kamu jangan main-main di kampung kami. Jangan seenaknya membuat masalah. Jangan sangka kami akan terima saja fitnahanmu ini," seru Dini. "Apa maksudmu, Din? Bukankah aku sudah mengatakan bahwa aku tidak pernah berkata seperti itu?" elak Delima. Yang dia maksud pasti ucapan Tiara tadi. Jika Delima mengatakan bahwa tidak pernah berkata begitu, lalu apa mungkin Tiara yang mengada-ngada? "Kamu jangan membodohi kami. Tidak mungkin anak sekecil Tiara bisa mengada-ngada," ketus Dini. "Sungguh, aku tidak pernah berkata begitu. Justru dialah yang sering bilang jika Pati mirip ayahnya." Aku geram mendengar ucapan Delima. Apa mungkin Tiara berkata seperti itu? Apa mungkin anak sekecil Tiara bisa melihat kemiripan seorang bayi dan lelaki dewasa? Aku semakin ragu dengan Delima. Ucapannya semakin tidak masuk akal. "Ucapanmu tidak masuk akal. Tidak mungkin Tiara bisa melihat kemiripan bayimu dengan ayahnya." Tidak tahan dengan geramnya hati, akhirnya aku ikut membentak Delima. "Aku ibu dari Rama. Meski aku sudah tua dan penglihatanku sudah berkurang,
Tapi aku bisa melihat dan meyakinkan bahwa anakmu ini tidak ada kemiripannya sedikit pun dengan anakku, ucap ibu mertuaku. Aku sependapat dengan ibu. Tidak ada sedikit pun kemiripan Rama dengan bayinya, ucap Dini pula. Aku juga tidak pernah berkata bayiku mirip Rama. Tiara dan Elina lah yang selalu berkata seperti itu, lengking Delima. Bohong. Aku tidak pernah mendengar mereka berkata seperti itu, seruku pula. Jika tidak percaya, tanyakan saja pada mereka, seru Delima. Dengan cepat aku berbalik menghadap kedua putriku. Dengan suara pelan dan lembut aku menanyai mereka. Apa benar kalian berdua pernah berkata bahwa adik Pati mirip ayah? Iya, adik Pati mirip ayah. Aku suka adik Pati. Dia adikku, seru Tiara. Meski kesal dengan jawabannya, aku kembali menanyai Elina. Ternyata jawaban Elina pun sama. Jika begitu, apa Rama yang melecehkan Delima? Tanpa aku sadari, tiba-tiba Ibu Indah telah berada di dekatku. Aku tidak tahu kapan dia datang. Bukan cuma Ibu Indah saja yang ada. Ibu-ibu yang lainnya juga berkerumun di teras Delima. Bisa jadi, bukankah selama ini Delima sering dibonceng oleh Rama? Mungkin diam-diam Rama tertarik pada Delima hingga dia melecehkannya, sambut Bu Intan. Tidak mungkin, anakku tidak mungkin sebejat itu, seru ibu mertuaku. Iya, aku juga yakin Rama tidak akan pernah mungkin berbuat sehina itu, pekik Dini. Aku membeku mendengar tuduhan mereka. Sebenarnya aku pun curiga pada suamiku sendiri, tapi tidak pernah menuduh tanpa bukti seperti ini. Anehnya lagi Delima diam saja saat orang-orang menuduh suamiku, seakan dia membenarkan ucapan mereka. Sebaiknya kita laporkan saja semua ini pada Pak RT agar dia memeriksa Rama. Tidak baik masalah nista ini dibiarkan berlarut-larut, ucap Bu Indah. Iya, bila terbukti Rama yang melakukannya, dia harus bertanggung jawab apa yang telah dia lakukan, sambut Bu Intan. Tidak, anakku tidak mungkin berbuat seperti itu, seru mertuaku sambil memegangi dadanya. Panik dan khawatir dengan keadaan mertuaku, aku dan Dini berlomba menanganinya. Jangan pikirkan tuduhan mereka, Bu. Aku yakin Rama tidak pernah berbuat seperti itu, ucap Dini sambil memegangi mertuaku. Sebaiknya kita bawa ibu pulang, ucapku pada Dini. Ya, ayo kita pulang. Dini menyetujui ucapanku. Dengan langkah pelan aku dan Dini memapa mertuaku. Bila sudah begini, maka penyakitnya akan kambuh. Mengapa tadi aku melarangnya untuk tidak menemui Delima? Karena hal inilah yang aku khawatirkan. Ada apa dengan ibumu? Tanya ayah mertuaku begitu kami tiba di rumah. Ia bilang anak kita yang menodai wanita itu, Pak. Sebelum kami menjawab, ibu mertuaku lebih dahulu berucap dengan lemahnya. Apa? Siapa yang berani menuduh seperti itu? Bentak ayah mertuaku. Ibu-ibu itu, jawabku. Tanpa peduli dengan amarah ayah mertuaku, aku membawa ibu mertuaku masuk kamar, kemudian membaringkannya. Berani-beraninya mereka menuduh anakku sembarangan, bentak ayah mertuaku lagi. Mereka menuduh karena ucapan cucu bapak, ucapku. Tiara dan Elina bilang bayi Delima itu mirip dengan ayah mereka, lanjutku. Mana bisa ucapan anak kecil dipercaya begitu saja. Bisa jadi juga cucuku diajar oleh wanita tidak benar itu. Benar apa yang bapak katakan. Aku juga yakin Delima lah yang mengajar Tiara dan Elina berkata seperti itu. Delima memang sengaja ingin memfitnah Rama, ucap Dini. Kejadian ini benar-benar membuatku syok. Aku tidak bisa menjabarkan bagaimana rasa hatiku saat ini. Aku tidak tahu seperti apa aku harus bertindak bila benar suamiku dilaporkan lalu berstatus sebagai tertuduh. Teringat kembali ucapan Bu Intan tadi yang mengatakan Delima sering dibonceng suamiku. Apa mungkin ucapannya itu benar? Apa mungkin suamiku diam-diam tertarik pada Delima hingga dia nekat melecehkannya? Atau apa mungkin dia tidak melecehkannya, tapi mereka melakukannya suka sama suka? Aku sangat bingung. Karena takut dengan kesehatan ibu mertuaku, ayah mertuaku buru-buru membawanya pulang. Dia memaksa pulang sebelum suamiku pulang kerja. Bapak pulang bukan karena tidak mau terlibat masalahmu, tapi bapak khawatir dengan kesehatan ibumu. Bila dia terus berada di sini, ucapan orang-orang akan membuat kesehatannya semakin buruk, ucapnya saat berpamitan. Ya, ini mengerti, Pak. Bawalah ibu pulang.
agar dia tidak mendengar ucapan ibu-ibu yang memojokkan Kak Rama. Ucapku, iya, sebaiknya ibu tidak mendengar dan mengetahui semua ini. Aku yang salah karena tadi membiarkannya ke sana. Ucap Dini dengan raut sesal. Sudah, jangan menyalahkan diri seperti ini. Justru kalian berdua sudah sangat perhatian pada ibumu, ucap ayah mertuaku. Dengan berat hati akhirnya aku melepas kedua mertuaku untuk pulang. Beruntunglah setelah berbaring beberapa saat ibu mertuaku menjadi baikan. Tapi dari raut wajahnya, aku bisa melihat jika dia sangatlah cemas. Sebelum menaiki motor untuk pulang, dia berkata pada aku, "Menantuku, ibu sangat yakin jika suamimu tidak pernah berbuat seperti itu. Percayalah pada ibu." Iya, Ian akan selalu percaya ucapan ibu, ucapku meski hati ragu. Setelah mereka benar-benar pergi, Dini berkata padaku, "Entah mengapa, aku merasa Delima itu sengaja menjerat Rama. Aku yakin jika selama ini dia telah menaruh hati pada Rama, hingga dia sengaja berbuat seperti ini." "Apa kamu yakin jika Kak Rama tidak bersalah?" tanya aku. "Kamu kenapa sih, Ian? Kau ragu pada suamimu sendiri sih? Di saat kamu yakin suamimu tidak bersalah, mengapa kamu malah meragukannya seperti ini?" ketus Dini. "Aku tidak tahu, Din. Entah kenapa aku merasa Delima dan Kak Rama selingkuh," liriku. "Astagfirullah, apa kamu ada buktinya, Yan? Dosa lo menuduh suami seperti ini." "Aku tidak pernah menuduh. Aku hanya curiga saja. Itu sebabnya aku sering mengingatkan agar tidak terlalu dekat dengannya. Tapi kamu selalu abai. Setelah semua ini terjadi, barulah kamu menyesal," sindir Dini. Aku akui ucapan Dini itu benar. Akulah yang sangat salah dalam hal ini. Akulah yang selalu menyuruh suamiku untuk mengantar Delima ke sana kemari. Hampir di setiap hari libur Delima selalu keluar untuk berbelanja, dan suamikulah yang mengantarnya. Tentu atas anjuran diriku. Iya, aku memang salah, keluhku. Jikapun mereka benar selingkuh, akulah yang menjadi penyebab mereka berbuat begitu. Akulah yang selalu menganjurkan Kak Rama mengantar Delima kemanapun, ucapku penuh sesal. Jangan berpikir terlalu jauh. Yakinkan hati bahwa Rama tidak bersalah. Bukankah tadi kamu juga sudah mendengar ucapan ibu bahwa wajah bayi Delima tidak ada kemiripannya sedikit pun dengan Rama? Semoga saja ucapan ibu itu benar. Semoga Kak Rama tidak terlibat. Setelah cukup lama berbicara, memberiku semangat, Dini pun pamit pulang. Setelah kepulangan Dini, aku terduduk lesu menyesali kebodohan yang telah aku lakukan. Hingga sore hari saat suamiku pulang kerja, aku masih duduk lesu tanpa ada gairah melakukan apapun. "Kenapa kamu lesu begini?" tanyanya saat aku menyambutnya di ambang pintu. "Apa kamu sakit?" lanjutnya lagi sambil menyentuh keningku. "Tidak, aku baik-baik saja kok," jawabku dengan menunduk. "Ada masalah apa? Di mana ya ibu? Apa dia berada di rumah ini? Atau di rumah Dini?" tanyanya. "Mereka sudah pulang." "Kok pulang? Kenapa pulang secepat itu? Bahkan sebelum aku pulang kerja. Memangnya ada apa?" Aku terus menghindar agar tidak menceritakan dulu tentang masalah tadi padanya. Aku tidak tahu. Aku tidak mau saat masih lelah karena baru pulang kerja dia mendapati berita buruk seperti ini. Tapi semakin aku menghindar, semakin gencar pula dia bertanya. Akhirnya terpaksa aku menceritakan juga masalah tadi. Kurang ajar," geramnya saat menyimak ceritaku. "Mereka menuduh tanpa bukti," geramnya lagi saat ceritaku sudah selesai. Wajahnya memerah. Suamiku terlihat sangar saat marah. Aku yang juga merasa ragu serta rasa hati yang campur aduk sejak tadi menjadi tidak tahan pula. Dengan menjatuhkan diri aku berlutut sambil berkata terisak padanya. Sejak tadi aku ingin menumpahkan rasa ini dengan menangis. Tapi karena khawatir dengan ibu mertuaku itu, sebabnya aku berusaha menahannya. Kini setelah suamiku berada di depanku, tangisan dan rasa tanya ini tidak bisa aku bendung lagi. "Katakan dengan jujur, apakah kau benar-benar tidak ada hubungannya dengan masalah Delima ini?" "Maksud kamu apa? Apa kamu mencurigaiku?" bentaknya. "Katakan saja dengan jujur, agar hatiku menjadi tenang," ucapku sambil memegangi betisnya. Dengan raut marah dia menarik diri, menarik betisnya dari peganganku.
Dengan nada dingin dia pun menjawab, "Aku tidak menyangka istri yang selama ini sangat aku percayai ternyata tidak percaya padaku. Begitu buruknya hatimu sampai mencurigaiku telah berbuat kotor." Tidak kuhiraukan ucapan dinginnya. Aku terus mengejarnya dengan pertanyaan. Aku ingin mendapatkan jawaban pasti darinya agar hatiku ini sembuh dari rasa cemas dan curiga. Jawab saja iya atau tidak agar hatiku ini menjadi tenang. Ya tentu saja tidak. Aku tidak mungkin dan tidak akan pernah berbuat sekotor itu. Tapi aku juga sangat kecewa padamu karena curiga padaku. Apakah selama ini kamu sudah melihat tanda-tanda diriku ini mesum? Jika bukan karena suruhanmu, aku tidak pernah mau mengantar wanita itu kemanapun. Setelah membentakku, dia beranjak pergi. Dia memasuki kamar dan tidak keluar lagi. Hingga malam telah tiba, dia tidak keluar dari kamar. Malah makan malam pun dia lewatkan. Berulang kali aku memanggilnya untuk keluar makan, tapi dia selalu diam. Setelah waktu Isya telah lewat, terdengarlah ketukan dan ucapan salam dari luar rumah. Dengan segera aku beranjak, melangkah cepat menuju ruang depan menjawab salam serta membuka pintu untuk tamuku. Begitu pintu terbuka, lututku lemas karena yang datang ternyata Pak RT dan para tokoh masyarakat lainnya. Meski lemas dan dada berdebar tidak karuan, aku mempersilahkan mereka masuk. Setelah mereka duduk, barulah Pak RT menanyakan suamiku. Dengan hati tidak karuan, malah perutku pun mendadak mulas. Aku masuk untuk memanggil suamiku. "Kak, ada Pak RT. Dia mencari kakak," ucapku di depan pintu kamar. Tanpa ada jawaban, pintu terbuka. Suamiku berjalan melewati begitu saja tanpa ada sapaan dan tatapan. Begitu dalam kecewa dan marahnya terhadapku, hingga tak sedikit pun dia mau melihatku. Meski dia masih marah, aku mengekor juga menemaninya menemui Pak RT. Begitu tiba di ruang tamu kembali, ruangan itu aku dapati telah penuh sesak dengan para warga. Bahkan di teras rumahku juga ibu-ibu sudah berkerumun. "Ada apa ini? Mengapa begitu banyak orang?" ucap Kak Rama pada Pak RT. "Duduk dulu, Ram. Kita bicara baik-baik," ucap Pak RT. Setelah aku dan Rama duduk, Dini dan suaminya masuk dengan menyibak kerumunan orang. Tanpa basa-basi, kakek iparku itu langsung berseru, "Kalian berani menuduh saudaraku tanpa bukti? Hanya karena ucapan anak kecil, kalian menyerbu saudaraku seperti ini? Apa yang ada di otak kalian hingga begitu mudahnya percaya dengan ucapan yang tidak mendasar?" "Kami tidak menyerbu. Kami datang ke sini dengan niat baik. Kami hanya ingin bertanya karena ada ibu-ibu yang datang melapor. Mereka mengadu dan mencurigai Rama sebagai tersangka yang telah melecehkan Delima," ucap Pak RT. "Oh, sebab itu kalian mendatangi rumahku?" tanya suamiku sambil berdiri. "Tunjukkan padaku siapa yang telah membuat fitnah dan melaporkanku seperti ini," serunya lagi. "Akulah yang telah melaporkanmu," terdengar seruan dari teras rumah. Tanpa melihat, aku bisa tahu siapa yang bersuara. Dia adalah Ibu Intan, orang yang kemarin menuduh suamiku di depan mertuaku. "Cepatlah masuk. Aku ingin bertanya padamu, atas dasar apa kamu berani menuduhku tanpa bukti seperti ini? Apa yang sudah kamu lihat dariku? Apa kamu sudah melihat diriku benar-benar melecehkan Delima dengan kedua belah matamu?" ucap suamiku dengan nada marah. "Aku tidak pernah melihat, tapi anakmu yang sudah membuat pengakuan," ucap Bu Intan sambil melangkah masuk. "Bagaimana ini Pak RT? Apa bisa seseorang menjadi tertuduh hanya karena ucapan anak kecil?" tanya suami Dini. "Itulah sebabnya kami kemari, Rif, untuk meluruskan apa yang dilaporkan warga. Kami datang ke sini bukan untuk menuduh," ucap Pak RT. "Aku pikir Bapak terpengaruh dengan tuduhan palsu ibu-ibu hingga datang menyerbu saudaraku," ucap Arif lagi. Ibu Intan melotot mendengar ucapan Arif. Baru saja dia ingin membuka mulut untuk membalas ucapan Arif. Pak RT mengangkat tangan memberi isyarat agar dia diam. Selanjutnya Pak RT memanggil suamiku dan mulailah dia disidang. Berbagai macam pertanyaan dilontarkan Pak RT pada suamiku, tapi suamiku selalu bisa menjawab dengan baik, dan jawabannya itu membuktikan bahwa dia tidak pernah melecehkan Delima. Juga tidak adanya saksi yang melihat suamiku melecehkan Delima, membuat dia tidak bisa dinyatakan sebagai tertuduh. Meski begitu, para warga terutama ibu-ibu tidak puas, dan akhirnya Delima pun diminta untuk datang. Dengan gesitnya beberapa ibu-ibu memanggil Delima, dan beberapa saat kemudian Delima telah hadir bersama bayinya. Begitu Delima telah mengambil tempat duduk di depan Pak RT, dia langsung ditanyai. "Sekali lagi aku ulangi pertanyaanku, benarkah kamu dilecehkan?"
Tanya Pak RT. Iya, aku memang dilecehkan. Mana berani aku berdusta, jawab Delima dengan mata sendu. Jika begitu, apa selama ini kamu tidak curiga pada Rama? Apa dia pernah berbuat lebih atau meminta lebih padamu saat dia mengantarmu ke sana kemari? Tanya Pak RT. Dia memang tidak pernah seperti itu, tapi aku tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Aku hanya terkejut ketika kedua anaknya mengatakan bayiku ini mirip ayah mereka. Kedua keponakanku berkata begitu karena kamu yang mengajarinya, iya kan Delima? Pekik Dini. Tidak, aku tidak pernah mengajari mereka, jawab Delima dengan raut panik. Apa kamu berani bersumpah bahwa anak-anakku berkata begitu bukan atas ajaranmu? Tidak tahan juga rasa hatiku. Akhirnya aku menantang Delima untuk bersumpah. Iya, aku berani bersumpah. Memang Tiara dan Elina berkata begitu bukan karena ajaranku, jawabnya. Jika dia sudah berani bersumpah, lalu apa lagi? Seru Bu Intan. Iya, aku yakin memang Rama yang melecehkan Delima. Delima berani bersumpah, berarti benar Rama yang melecehkannya. Ibu-ibu berseru. Suasana menjadi riuh. Para ibu-ibu saling berbicara satu sama lain, menyimpulkan sendiri masalah Delima. Tenang dulu, seru Pak RT kemudian, dan ibu-ibu pun patuh untuk diam. Meskipun Delima berani bersumpah, tapi tetap saja Rama tidak bisa dinyatakan sebagai tertuduh hanya karena ucapan anak kecil. Juga menurutku wajah bayi ini tidak ada kemiripannya sedikit pun dengan Rama. Jika tidak percaya, coba saja kalian lihat, ucap Pak RT. Bapak-bapak mendekat, mengikuti ucapan Pak RT untuk melihat wajah bayi Delima untuk dibandingkan dengan wajah suamiku. Kebanyakan dari mereka tidak bisa memberikan jawaban. Sebagian mengatakan tidak mirip, tapi ada juga yang ragu. Kita tidak tahu bagaimana dulu wajah Rama waktu kecil. Bisa saja mirip dengan bayi ini atau tidak, ucapnya. Aku memastikan bahwa wajah Rama, adikku, tidak ada kemiripannya sedikit pun dengan bayi ini, karena aku melihat dengan mata kepalaku sendiri waktu Rama masih kecil, seru Arif. Saat Rama masih kecil ini, tentu kamu masih bocah Arif. Aku yakin umurmu waktu itu tidak lebih dari 4 tahun. Kamu belum bisa mengingat raut wajah seseorang dengan kuat, sanggah Bu Intan. Iya, Bu Intan benar. Bahkan usiamu dengan Rama berselisih 2 tahun saja. Jadi kami tidak percaya jika kamu bisa mengingat wajah Rama sewaktu bayi dulu, timpal ibu yang lain. Aku mengingatnya. Ibuku juga masih menyimpan foto Rama waktu masih bayi. Jika kalian masih saja tidak percaya, besok aku akan datangkan foto itu untuk kalian. Arif membentak marah. Sudah, tidak usah berdebat. Aku dan tokoh masyarakat yang hadir sudah sepakat Rama tidak bisa dijadikan tertuduh dalam masalah ini karena tidak adanya bukti yang kuat, seru Pak RT. Mengapa begitu mudah mengambil keputusan jika bukan Rama yang melecehkannya? Lalu siapa lagi? Tidak mungkin kan dia dihamili makhluk halus? Semua lelaki bisa saja menjadi tersangka, termasuk suamimu sendiri Bu Intan. Mengapa hanya aku seorang yang engkau sudutkan untuk menjadi tersangka? Bahkan kamu seakan memaksa menjadikanku aku tertuduh. Belum merapat bibir Bu Intan usai berucap, suamiku langsung menyambutnya. Tapi lelaki yang dekat dengan Delima hanya kamu seorang? Atau memang benar kamu tidak melecehkannya, melainkan melakukannya suka sama suka? Kalian selingkuh? Bu Intan membalas sinis. Yang ada di otakmu hanya pikiran kotor. Dengan mudahnya kamu menuduh orang tanpa bukti. Yang dekat dengan Delima bukan hanya aku seorang. Bukankah suamimu dan suami yang lainnya juga sering pulang mundar mandir di depan rumah Delima? Hah? Bukankah itu berarti suami-suami kalian juga hampir setiap malam dekat dengannya? Suamiku berseru ketus. Depan rumah Delima memang ada gardu. Gardu ini digunakan bapak-bapak untuk kumpul saat malam. Karena di depan gardu itu ada warung kopi. Kadang sampai larut malam bapak-bapak nongkrong di gardu itu sekalian meronda. Yang dikatakan Rama itu benar. Jadi jangan terlalu mudah menuduh seperti ini. Datangkan dulu bukti yang kuat jika ingin menuduh orang, seru Pak RT. Ibu Intan dan yang lainnya diam. Mungkin dia malu atau juga merasa cemas dengan ucapan suamiku. Memang benar yang dikatakannya. Suami-suami mereka bisa jadi menjadi tersangka. Karena kita tidak tahu bagaimana kejadian yang sebenarnya. Saat hening beberapa saat, Bidan Susi yang sejak tadi hanya menjadi penyimak angkat bicara. Satu-satunya cara agar Rama aman dari tuduhan ialah dengan melakukan tes DNA. Rama dan bayi Delima harus dites, ucapnya. Semua orang diam,
menyimak ucapan bidan Susi. Malah Pak RT langsung setuju dengan anjurannya. Sekilas aku melirik delima. Wajahnya merah padam. Aku tidak tahu kenapa dia tiba-tiba bersemu merah dan nampak gelisah. Meski begitu dia tetap diam. Dia tidak ada suara yang keluar dari mulutnya. Apa semuanya bisa jelas bila aku melakukan tes itu, Bu? Bu bidan? Tanya suamiku kemudian. Tentu Pak Rama. Pak Rama akan bebas dari tuduhan bila terbukti hasil tes itu tidak cocok, jawab bidan Susi. Jika begitu, aku bersedia melakukan tes itu. Berapapun biayanya, aku bersedia menanggungnya sendiri. Aku akan berusaha mencari uang untuk itu. Aku tidak ingin dipojokkan, dituduh dan dicurigai terus-menerus karena perbuatan nista yang tidak pernah aku lakukan. Bukan hanya tidak pernah melakukan, bahkan sedikit pun niat di hatiku tidak pernah untuk itu. Aku siap melakukan tes itu, agar kalian semua tidak lagi menuduhku sebagai lelaki kotor. Aku tertampar kuat mendengar ucapan suamiku. Aku tahu ucapannya itu bukan hanya ditunjukkan untuk warga saja, tetapi aku merasa dia lebih menyindir diriku. Aku memang salah. Seharusnya saat suami mendapat masalah seperti ini, akulah yang berada di baris terdepan untuk membelanya, bukan malah ikut menuduhnya juga. Ibu-ibu terdiam. Pak RT serta bapak-bapak yang lain mengangguk menyetujui ucapan suamiku, termasuk suami Bu Intan. Suami Bu Intan sejak tadi hanya diam. Tidak pernah dia membantah atau mengeluarkan suara sedikit pun. Sudah menjadi rahasia umum bahwa dia berada di bawah kendali istrinya. Setelah semuanya setuju, suamiku kembali angkat bicara. Bila tes itu telah membuktikan diriku tidak bersalah, aku minta agar bapak-bapak yang lain juga dites, termasuk suami Bu Intan, sebagai hukuman atas tuduhan palsu yang telah diberikan Bu Intan padaku. Aku minta agar suamimu lah yang dites pertama kali setelah diriku. Kenapa bisa begitu? Kenapa suamiku juga harus dites segala? Uang dari mana untuk biaya tes itu? Bu Intan langsung menolak. Aku setuju dengan permintaan Rama. Bila setelah dia terbukti tidak bersalah dan tidak ada yang mau mengaku secara sukarela, maka semua bapak-bapak harus dites juga. Tanpa peduli dengan ucapan Bu Intan, Pak RT menyetujui permintaan suamiku. Malam beranjak larut. Warga kampungku membubarkan diri dari kerutuan yang tiada henti. Kebanyakan dari mereka tidak setuju dengan kemauan suamiku juga keputusan Pak RT. Mereka keberatan untuk dites DNA juga. Suami kita tidak pernah melakukan apa-apa, kok malah disuruh tes segala. Iya, si Rama itu ada-ada saja sih. Mereka pulang membawa kesal di hati. Terlebih Bu Intan. Sejak tadi dia terus cemberut, malah saat baru sampai di teras rumah dia berdebat dengan suaminya. Memang bapak mau dites-tes begitu? Buang-buang uang saja. Aku melihat dia mendengus dan menatap garang suaminya. Bukan aku yang mau, Bu. Semua itu sudah keputusan Pak RT, jawab suami Bu Intan dengan raut penuh dosa. Jika memang tidak setuju, ya bisa protes. Aku tidak peduli dengan hasil tesnya, yang aku pedulikan cuma uang yang terbuang sia-sia. Aku juga sangat yakin lelaki seperti bapak ini tidak akan berani berbuat seperti itu. Bapak memang tidak pernah berbuat sekotor itu, Bu. Bapak berani sumpah. Aku hanya menggeleng mendengar perdebatan Bu Intan. Begitu gampangnya dia mengatakan tidak peduli dengan hasil tes. Yang dia pedulikan cuma biaya tesnya. Sungguh berbanding berbalik denganku yang tidak peduli dengan berapapun uang yang terpakai, asalkan hasil tesnya tidak cocok. Setelah semua orang pergi, tinggallah aku, suamiku, dan Arif beserta istrinya. Dengan raut khawatir Arif mendekati suamiku. Apa kamu tahu berapa biaya tes DNA? Tanyanya. Aku tidak tahu, tapi aku akan cari tahu, jawab suamiku dengan nada datar. Mengapa tadi tidak bertanya pada bidan Susi? Sambutku. Rama diam. Tak sedikit pun dia mau membalas ucapanku. Tak sedikit pun dia mau menatap diriku. Karena dia diam saja, Dinilah yang kemudian menjawab ucapanku. Kita tanyakan besok. Tapi dari cerita yang aku dengar biayanya cukup mahal, ucap Dini. Berapapun mahalnya, akan aku usahakan. Bila perlu kendaraan itu akan aku jual demi tes ini. Aku tidak tahan terlalu lama hidup dalam kecurigaan orang. Saat aku yang berbicara, suamiku tidak mau menjawab. Tapi ketika orang lain, dia langsung menjawab dengan cepat. Malah ucapannya senantiasa menyindir diriku. Jangan sampai menjual kendaraan satu-satunya. Dengan apa kamu berangkat kerja bila motor itu terjual?
Kita bisa patungan untuk biayanya. Aku akan membantumu, ucap Arif. Aku tidak mau merepotkan kalian, tolak suamiku. Aku mempunyai beberapa perhiasan. Bila perlu jual saja perhiasan itu, ucapku. Tapi kembali lelaki yang telah hidup bertahun-tahun denganku itu diam ketika aku yang berbicara. Kita bicarakan besok saja. Ini sudah larut malam. Kami permisi dulu. Sebaiknya kalian istirahat juga. Jangan memikirkan masalah ini terlalu dalam. Nanti kalian bisa stres, ucap Arif. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya and see you. Bye bye.